Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daikin, dengan NPM 1721600002, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan memaparkan temuan saya atau penelitian saya dengan judul keefektifan model pembelajaran contextual teaching and learning terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Untuk yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini, matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di lingkungan sekolah. Proses pembelajaran matematika yang harus dapat mengaitkan antara konsep-konsep abstrak matematika dengan situasi nyata yang pernah dialami siswa atau yang dipikirkan oleh siswa. Dalam pembelajaran matematika, soal berbentuk cerita sangat relevan dengan situasi kehidupan nyata, di mana kita sering kali dihadapkan pada persoalan yang membutuhkan solusi. Berdasarkan observasi di SMA Negeri 3 Brebes, didapat nilai rata-rata ATS genap yaitu 64, sedangkan KKM nilai ketuntasan minimum yaitu 75. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa masih kurang teliti dalam menghitung serta menuliskan jawaban, khususnya soal yang berbentuk cerita. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal cerita matematika yang cenderung rendah. Menurut Fazrul Prasetya tahun 2023, keahlian memecahkan soal matematika dalam bentuk cerita merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep matematika dalam situasi sehari-hari, yaitu dengan memahami inti permasalahan, mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, dan menentukan solusi yang tepat. Dengan menggunakan model pembelajaran CTL, diharapkan siswa lebih bisa memahami materi yang diajarkan. Maka diadakan penelitian dengan judul keefektifan model pembelajaran contextual teaching and learning terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Studi penelitian pada siswa kelas 11 semester genap di SMA Negeri 3 Brebes tahun ajaran 2024-2025. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita matematika yang diajarkan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning dengan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran expository. Yang kedua, untuk mengetahui manakah yang lebih baik kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita matematika yang diajarkan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning dengan siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran expository. Selanjutnya, untuk landasan teori, yang pertama ada pengertian keefektifan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016, keefektifan memiliki arti keberhasilan, ketepatan, penggunaan, hasil atau daya guna. Keefektifan merujuk pada kemampuan suatu tindakan, program, atau individu untuk menghasilkan hasil yang diinginkan atau diharapkan dengan sumber daya yang tersedia. Untuk yang kedua, model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah model pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa sehingga mereka dapat memahami relevansi ilmu dan keterampilan yang dipelajari. Pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Untuk 7 bagian utama dalam model pembelajaran CTL menurut Ananda Prabu Laksana tahun 2023, diantaranya yang pertama ada
konstruktivisme, yang kedua ada inquiry, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang terakhir penilaian sebenarnya. Untuk yang bagian yang ketiga yaitu kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Soal cerita adalah rangkaian kalimat yang disampaikan secara lisan atau tulisan yang menjabarkan suatu permasalahan dan di dalamnya terdapat pertanyaan yang memerlukan solusi. Untuk indikatornya sendiri ada 5, yaitu yang pertama memahami, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga membuat model matematika, yang keempat menyelesaikan model matematika, dan yang kelima menjawab pertanyaan soal. Selanjutnya untuk metodologi penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian, untuk lokasi sendiri di SMA Negeri 3 Brebes. Untuk waktu penelitian yaitu semester genap tahun ajaran 2024-2025. Untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dan untuk variabel penelitiannya yaitu yang pertama variabel independen yaitu model pembelajaran CTL, dan variabel dependen yaitu kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Untuk populasi penelitiannya sendiri yaitu siswa kelas 9 SMA Negeri 3 Brebes. Untuk sampel penelitian yaitu kelas 11 F7 dan 11 F8. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama ada dokumentasi dan yang kedua ada tes berbentuk uraian. Selanjutnya untuk uji sebelum penelitian, yang pertama uji kesetaraan sampel yang digunakan yaitu analisis varians atau ANAVA. ANAVA satu jalan dengan uji prasyarat adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Yang kedua untuk uji instrumen penelitian ada uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Untuk uji setelah penelitian, yang pertama untuk uji prasyarat penelitian yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Yang kedua, uji hipotesis penelitian. Untuk hipotesis yang pertama menggunakan uji T dua arah, dan yang kedua menggunakan uji T pihak kanan. Untuk hasil dari penelitian ini, untuk prasyarat yang pertama uji normalitas berdasarkan tabel 4.3 data kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Untuk L hitung lebih kecil daripada L tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa data kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning dan model pembelajaran expository berdistribusi normal. Dan yang kedua untuk uji homogenitas berdasarkan tabel 4.4 data kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika untuk F hitung lebih kecil daripada F tabel, di mana untuk alfanya sama dengan 5% dan derajat kebebasan sama dengan 2 diperoleh, F tabel sama dengan 1,841, sehingga dapat disimpulkan bahwa data kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning dan model pembelajaran expository mempunyai variansi homogen. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis yang pertama berdasarkan hasil tabel 4.5 T hitung sama dengan 2,735. Kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai daftar distribusi T dengan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan
5%, maka T tabel sama dengan 2,002. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya ada perbedaan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa yang diajar dengan model pembelajaran contextual teaching and learning dan model pembelajaran expository. Untuk pengujian hipotesis yang kedua, berdasarkan hasil tabel menunjukkan bahwa T hitung sama dengan 2,735. Kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai daftar distribusi T dengan TK sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Maka T tabel sama dengan 1,672. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya model pembelajaran contextual teaching and learning lebih baik daripada model pembelajaran expository terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, ada perbedaan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika yang diajar dengan model pembelajaran contextual teaching dan learning dengan model pembelajaran expository. Dan yang kedua yaitu kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita matematika yang diajarkan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning lebih baik daripada siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran expository. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.